Jadi, pajak menurut UKUP adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional, serta sebagai alat pemerintah untuk mengatur perekonomian. Walaupun tidak memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak, hasil pajak digunakan untuk fasilitas publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini ada etika perpajakan, yaitu etika perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum, tetapi juga nilai moral yang harus dimiliki wajib pajak dan pemerintah agar tercipta sistem pajak yang adil dan dipercaya masyarakat. Prinsip utama dari etika perpajakan yaitu meliputi kepatuhan pajak, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kepatuhan pajak berarti memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan jujur. Keadilan menuntut pembagian beban pajak yang proporsional sesuai kemampuan. Transparansi menekankan keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan penggunaan pajak. Sementara itu, tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa pembayaran pajak merupakan kontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut dengan bagian fungsi pajak. Pajak mengemban 4 fungsi fundamental. Yang pertama yaitu ada budgeter, menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Yang kedua yaitu ada reguler, menjadikan pajak alat pengatur aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu ada fungsi distribusi, memastikan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat. Yang terakhir, fungsi stabilisasi, menjaga keseimbangan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal antisipatif. Lalu dilanjut dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak dibedakan menjadi 2 dimensi. Pertama, kepatuhan formal, yaitu prosedural, seperti pelaporan SPT tepat waktu, dan kepatuhan material, yaitu substansial, yang dimana substansial itu adalah pelaporan yang jujur dan akurat. Kedua dimensi ini harus terpenuhi secara bersamaan agar kepatuhan dianggap sempurna. Halo, tahukah kamu bahwa pajak berdasarkan pihak yang menanggungnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibayar oleh konsumen saat membeli barang atau jasa. Memahami jenis pajak ini penting agar kita lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pajak berdasarkan instansi pemungut dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya PPh, PPN, dan Bea Materai. Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di wilayahnya. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pajak reklame. Pembagian ini bertujuan agar menerima pajak dapat dikelola sesuai kewenangan masing-masing pemerintah. Kesadaran perpajakan adalah sikap masyarakat yang memahami pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban kepada negara. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita dapat mendukung pembangunan seperti penyediaan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran perpajakan merupakan tanggung jawab bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang kesadaran perpajakan. Tentunya kesadaran wajib pajak itu sangat penting ya buat kita sebagai masyarakat, di mana pembayaran pajak ini yang tentunya wajib ini berkaitan dengan pemahaman, sikap, dan juga serta kemauan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya nih secara sukarela dan juga tidak harus dipaksa oleh pihak yang lain atau pihak ketiga. Jadi memang kita penting banget mempunyai kesadaran dalam wajib pajak. Baik, pada bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk memahami bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Pajak yang dibayar nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Dengan membayar pajak,
masyarakat juga ikut berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Yang pertama adalah pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Semakin masyarakat memahami aturan perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Lalu yang kedua adalah sanksi pajak. Adanya sanksi bagi pelanggaran dapat mendorong masyarakat agar lebih disiplin dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Lalu yang ketiga adalah etika wajib pajak. Kesadaran moral bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara untuk meningkatkan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai warga negara akan meningkatkan kepatuhan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu yang keempat itu adalah kualitas pelayanan pajak. Pelayanan yang mudah, cepat, dan ramah akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman dalam mengurus kewajiban pajaknya. Dan lalu yang terakhir adalah sistem administrasi pajak yang modern. Nah, dengan adanya layanan digital seperti pelaporan dan pembayaran pajak secara online, proses perpajakan menjadi lebih praktis, efisien, mudah, dan diakses oleh masyarakat. Lalu, sebagai kesimpulannya adalah etika perpajakan merupakan landasan moral yang mendorong wajib maupun aparat perpajakan untuk menjalankan kewajiban dan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, etika pajak tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, jika etika pajak diterapkan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan juga akan semakin kuat, dan penerimaan negara dapat dikelola secara lebih adil, transparan, serta berkelanjutan dan kepentingan bersama. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah etika pajak adalah landasan moral yang mendorong wajib pajak dan aparat perpajakan untuk menjalankan kewajiban dan kewenangannya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga kesadaran moral bahwa pajak merupakan kontribusi penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan etika pajak yang baik, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan lebih kuat, dan pada akhirnya penerimaan negara dapat dikelola secara lebih adil, lebih baik, transparan, serta berkelanjutan untuk kepentingan bersama. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu ada upaya meningkatkan etika kepatuhan pajak. Etika kepatuhan pajak adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan jujur dan tepat waktu, bukan hanya karena takut sanksi, akan tetapi karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan edukasi perpajakan, yaitu dengan memberikan pelayanan pajak yang mudah dan transparan, membuatkan sistem digital, serta menegakkan hukum secara adil terhadap pelanggaran. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan meningkat dan kepatuhan menjadi budaya. Oke, yang kedua yaitu ada dampak ketidakpatuhan pajak. Ketidakpatuhan pajak dapat mengurangi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, tindakan ini menciptakan ketidakadilan karena beban pajak hanya ditanggung oleh wajib pajak yang patuh. Bagi pelanggar, ketidakpatuhan juga dapat mengakibatkan sanksi administrasi, denda, bahkan pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam jangka panjang, tingginya tingkat ketidakpatuhan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.